Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Critical Thinking. Nama saya Dini Widiani. Nama saya Sarah Munte. Nama saya Nadia Safira Hairil. Saya Muhammad Ihsan Nasution. Nama saya Satria Mustafida. Kami akan mempresentasikan materi tentang standar berpikir kritis. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih itu berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis atau critical thinking adalah proses berpikir yang terorganisir secara sistematis dengan menerapkan standar dalam berpikir secara konsisten sehingga kualitas pemikiran menjadi lebih baik. Selanjutnya, apa sih standar berpikir? Standar berpikir adalah standar universal yang harus diterapkan dalam berpikir untuk mengetahui kualitas pemikiran mengenai suatu permasalahan, isu-isu, dan situasi tertentu. Standar berpikir ada 5 poin. Yang pertama kejelasan, yang kedua akurasi atau akurat, yang ketiga relevan, yang keempat logis, dan yang kelima keberimbangan. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu kejelasan yang akan disampaikan oleh Sarah. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Dini atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kejelasan. Kejelasan merupakan fondasi dari standarisasi. Kejelasan tentu tidak hanya memperhatikan tentang kejelasan bahasa saja, tetapi juga kejelasan tentang pemikiran itu sendiri. Jadi, jika ada pertanyaan yang tidak jelas, kita tidak dapat membedakan apakah sesuatu itu akurat atau relevan. Kalimat atau pola pikir dapat dikatakan jelas apabila yang pertama dapat mengembangkan pendapat, yang kedua dapat memberikan contoh penerapannya, dan yang ketiga dapat memberi ilustrasi tambahan. Berikut contoh dari kejelasan, yaitu pelatih timnas Indonesia merasa yakin bahwa timnya akan juara dan mendapat medali emas pada ajang SEA Games 2017 ini. Tim nasional Indonesia tergabung di grup B bersama dengan negara Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Timor Leste. Ilustrasi ini dikatakan jelas karena terdapat kalimat bergabung di grup, yaitu tim nasional Indonesia tergabung di grup bersama dengan negara Thailand, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Timor Leste. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Poin yang kedua yaitu akurasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Akurasi atau akurat adalah cara untuk mewakilkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Pernyataan dapat saja jelas tetapi tidak akurat. Suatu kalimat atau pola pikir dapat dikatakan akurat jika bisa ditelusuri kebenarannya dan bisa melakukan verifikasi atau tes terhadap kebenarannya. Contohnya adalah jumlah orang miskin di tanah air meningkat sebanyak 6,5% dibandingkan posisi September 2019. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat sejak April karena terpukul oleh sektor ekonomi akibat pandemi COVID-19. Contoh kalimat tersebut sudah akurat karena datanya diambil dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yang kebenaran datanya itu valid. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu relevan yang akan disampaikan oleh Nadia. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Dini atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevan. Relevan bermakna adanya kaitan langsung antara satu pernyataan dengan pernyataan lain, atau jawaban yang diberikan berhubungan dengan pernyataan yang diajukan. Suatu pernyataan dapat saja jelas, teliti, dan tepat, tetapi tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Suatu kalimat atau pola pikir dapat dikatakan relevan apabila hal tersebut terkait dengan permasalahan,
Hal tersebut bisa menjawab pertanyaan dan dapat membantu dalam memahami isu-isu. Di sini ada 2 contoh, yaitu yang pertama ada lulusan SMK jurusan akuntansi dan juga mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi memiliki peluang yang tinggi menjadi akuntansi publik. Ini sudah relevan karena lulusan SMK dan mahasiswa Fakultas Ekonomi sudah berhubungan untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang sama, yaitu sebagai akuntansi publik. Yang kedua itu ada lulusan SMK jurusan desain dan juga mahasiswa Fakultas Seni dan Desain jurusan desain grafis memiliki peluang yang tinggi menjadi akuntansi publik. Ini tidak relevan karena untuk menjadi akuntansi publik bukan berasal dari jurusan desain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu logis yang akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Dini atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu logis. Berpikir logis adalah proses di mana seseorang menggunakan penalaran secara konsisten untuk sampai pada suatu kesimpulan. Masalah atau situasi yang melibatkan pemikiran logis membutuhkan struktur untuk hubungan antara fakta dan rantai penalaran yang masuk akal. Contoh kalimat logis. Yang pertama, peraturan siswa yang membawa HP diharapkan mematikan HP-nya selama proses belajar mengajar, mulai ditegasi setiap sekolah. Kalimat pertama merupakan kalimat yang logis karena yang dimatikan adalah HP-nya. Kalimat kedua, peraturan siswa yang membawa HP harap dimatikan selama proses belajar mengajar, mulai ditegaskan di setiap sekolah. Kalimat kedua merupakan kalimat yang tidak logis karena yang dimatikan adalah siswanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, poin yang terakhir, poin kelima, yaitu keberimbangan yang akan disampaikan oleh Satriafi. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Dini atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu keberimbangan. Nah, keberimbangan ini adalah menuliskan kesimpulan disertai dengan alasan yang logis sesuai konteks dan mempertimbangkan dari semua sudut pandang tanpa mengacu pada perasaan atau kepentingan pribadi. Nah, kalimat tersebut dikatakan berimbang itu dapat berpikir sesuai konteks, tujuan adil dengan situasi yang terjadi, sudah mempertimbangkan pikiran orang lain. Nah, di sini contohnya, pekerjaan online mulai berkembang pesat, banyak mahasiswa dan pengangguran mulai tertarik di bisnis online. Nah, kalimat tersebut berimbang karena sudah sesuai konteks antara berbisnis online dengan pekerjaan dan tidak memiliki berpihakan. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Karena untuk menghindari informasi-informasi atau berita-berita hoax yang ada dan dapat menentukan pilihan atau keputusan secara lebih baik. Selanjutnya, kami mengambil video dari YouTube berupa ilustrasi mengapa kita penting berpikir kritis dan proses berpikir kritis. 1, go! Setiap hari kita selalu mendapatkan banyak informasi dan masalah. Mau beli mobil X atau Y, mau beli HP A atau B. Ini berita hoax ya sih. Nah, dengan berbagai masalah dan informasi baru yang selalu kita dapatkan setiap harinya, kita perlu decision making yang baik. Mana sih caranya? Solusinya adalah critical thinking. Critical thinking bisa membantu kita dalam menentukan pilihan dengan baik. Critical thinking adalah proses ketika kita berpikir dengan lebih lambat untuk mencoba mengkonstruksikan kembali hal yang kita pikirkan, supaya kita bisa memastikan bahwa kesimpulan yang kita ambil itu adalah kesimpulan yang terbaik, kesimpulan yang mengedepankan logika dan data serta meminimalisir bias. Kalau menurut Ted, ada beberapa proses yang bisa lo kembangkan supaya lo bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis lo. Pertama, formulasikan pertanyaan. Sebelum memutuskan tentang sesuatu, jangan lupa untuk bertanya sesuai dengan tujuan decision making yang lo pengen. Misal, lo bertemu berita dan informasi baru, dan lo pengen mencari tahu apakah berita itu bukan hoax. Nah, maka lo perlu memformulasikan pertanyaan untuk mengetahui kebenaran berita itu. Coba bertanya, apa sih yang terjadi di dalam berita itu? Apakah urutan kejadian dalam beritanya udah logis? Siapa sih yang mempublikasi berita tersebut? Apakah ada kepentingan politik di balik media tersebut? Di mana sumber-sumber lain? Dan beberapa pertanyaan lainnya supaya
lo bisa yakin bahwa berita yang lo baca itu bukan hoax. Yang kedua, cari informasi yang relevan. Setelah memformulasikan pertanyaan, lo bisa cari informasi yang lo perlukan untuk menjawab hal-hal yang pengen lo tanyakan. Ketiga, pertimbangkan dampak dari keputusan yang akan lo perbuat. Kita ambil contoh yang berbeda. Misal, lo pengen membeli handphone dan memiliki dua alternatif, handphone A dan handphone B. Setelah lo mendapatkan informasi yang relevan, lo perlu mempertimbangkan dampak dari masing-masing pilihan lo. Beri label plus dan minus bagi setiap alternatif, dan cobalah buat pilihan yang paling menguntungkan buat lo. Keempat, jangan lupa juga untuk eksplor alternatif pandangan lain. Dengan konteks contoh yang tadi, coba cari juga alternatif handphone lain yang mungkin bisa lo beli. Mungkin ada handphone dengan merek dan tipe lain yang bisa jadi lebih cocok dengan tujuan lo membeli handphone di awal. Dalam video tersebut dijelaskan cara berpikir kritis yang mencakup standar berpikir kritis seperti informasi yang relevan dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.